Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Amalia, NIM C102304 kelas 2B. Di sini saya akan melakukan presentasi dari hasil kerja saya, yaitu analisa jurnal yang berjudul Hubungan Perilaku Caring Tenaga Kesehatan dengan Kedisiplinan Melakukan Cuci Tangan di Ruang Rawat Inap dan Nifas Puskesmas Gesang Lumajang. Jurnal ini ditulis oleh Rian Rahmatullah, Rizka Yunita, Iin Aini dalam artikel Jurnal Keperawatan 2025. Selanjutnya yaitu variabel. Jurnal ini mempunyai dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu perilaku caring tenaga kesehatan dan variabel terikatnya yaitu kedisiplinan melakukan cuci tangan. Perilaku caring disebut variabel bebas karena diasumsikan sebagai faktor yang mempengaruhi, sedangkan kedisiplinan cuci tangan disebut variabel terikat karena merupakan dampak atau akibat yang diukur dari variabel bebas tersebut. Selanjutnya ada gap. Gap dari penelitian tersebut adalah cuci tangan masih menjadi masalah higien yang sering diacuhkan oleh banyak orang. Kedisiplinan petugas dalam melakukan cuci tangan menjadi tantangan yang cukup besar bagi para tim pengendali infeksi di setiap fasilitas kesehatan. Mengapa itu merupakan gap? Karena masalah aktual yang belum diatasi sepenuhnya. Faktanya, cuci tangan adalah tindakan yang sederhana dan penting, tetapi tingkat kedisiplinan tenaga kesehatan masih rendah. Artinya, ada ketidaksesuaian antara pengetahuan dan praktik di lapangan. Yang selanjutnya adalah desain, alat, dan sampel. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif dan desain yang digunakan menggunakan kolerasi dengan pendekatan cross-seksional. Kolerasi cross-seksional adalah desain penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa memberikan perlakuan atau intervensi dan dilakukan dalam satu waktu. Yang selanjutnya ada alat penelitian. Yang pertama kuesioner dan yang kedua lembar observasi. Penelitian ini menggunakan Caring Behavior Inventory karena merupakan alat ukur yang telah berstandar dan terbukti valid reliable untuk mengukur sikap caring tenaga kesehatan. Sedangkan lembar observasi digunakan untuk mengukur kedisiplinan cuci tangan secara objektif di lapangan karena variabel ini terkait dengan tindakan nyata. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 31 tenaga kesehatan yang bekerja di ruang rawat inap dan nifas Puskesmas Gesang. Terdiri dari perawat dan bidan yang dipilih melalui teknik proporsional random sampling. Teknik proporsional random sampling ini digunakan karena populasi terdiri dari dua subkelompok, yaitu perawat dan bidan, dengan jumlah yang berbeda. Teknik ini memastikan bahwa sampel yang diambil mencerminkan proporsi sebenarnya dari masing-masing kelompok dalam populasi, sekaligus menjaga sifat acak pemilihan. Dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih representatif, tidak bias, dan dapat digeneralisasikan dengan baik. Selanjutnya adalah skala ukur dan statistika univariat dan bivariat. Untuk skala ukur yang digunakan pada dua variabel tersebut menggunakan ordinal kategori. Mengapa menggunakan ordinal kategori? Karena kedua variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk kategori yang berperingkat, tanpa nilai mutlak. Misalnya, caring diklasifikasikan sebagai caring atau tidak caring. Cuci tangan dikategorikan dengan baik atau kurang. Selanjutnya adalah statistik univariat. Digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi variabel caring dan cuci tangan. Yang pertama ada variabel perilaku caring. Yang melakukan caring sebanyak 25 orang atau 80,6% dan yang tidak caring yaitu 6 orang atau 19,4%. Yang kedua adalah kedisiplinan mencuci tangan. Yang baik sebanyak 23 orang atau 74,2% dan yang kurang sebanyak 8 orang atau 25,8%. Selanjutnya statistik bivariat. Digunakan untuk mengetahui hubungan antara perilaku caring dan kedisiplinan cuci tangan menggunakan uji Spearman Rho. Hasilnya yaitu nilai signifikan p-value sama dengan 0,00 dan koefisiensi kolerasi yaitu 0,831.
Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil analisa data, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan di ruang rawat inap dan puskesmas Gesang menunjukkan perilaku caring yang baik, yaitu sebanyak 80,6% responden. Selain itu, tingkat disiplin dalam mencuci tangan juga tergolong baik, yaitu pada 74,2% responden. Temuan ini menegaskan bahwa perilaku caring bukan hanya berdampak pada aspek interaksi dan empati terhadap pasien, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan kepada protokol kebersihan yang menjadi komponen penting dalam mencegah infeksi dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Sekian penjelasan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.